Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Putra Harapan Tafonao dengan NIM 240170030 dari program studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma naive Bayes secara manual dan menggunakan program Python di Google Colab. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Dr. Asrianda Eskom Mkom. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini udah ada dataset ya. Sini datasetnya aku buat 7. Ada dengan kolom nama, kolom kehadiran, dan kolom tugas. Ya, kolom tugas, ada kolom lulus. Nah, data yang akan diprediksi itu jika kehadirannya ada 88 dan nilai tugasnya ada 82. Apakah dia lulus atau tidak? Oke, mari kita hitung, kita cari ya. Yang pertama, kita hitung probabilitas awalnya dulu. Berarti hitung probabilitas awal. Nah, jumlah seluruh datanya ada 7 ya, berarti N sama dengan 7. Jumlah kelas Y-nya ya, jumlah kelas Y ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4. Ada 4 ya, berarti Y sama dengan 4. Oke. Kelas tidaknya ada berapa? Kita hitung ya. Kelas tidaknya ada 1 2 3 gitu ya. Tidak sama dengan 3. Nah, oke. 3 ya. Berarti kita coba berapa probabilitas kelas ya. Kita hitung, berarti kelas Y itu sama dengan P ya, P sama dengan ya probabilitas ya sama dengan 4 dibagi 7, hasilnya 0,5714 ya. Kelas tidak gitu ya. Kelas tidak berarti probabilitas tidak sama dengan 3/7. Nah, hasilnya adalah 0,4286. Oke. Selanjutnya kita akan cari rata-rata kelas. Rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas ya. Oke. Berarti kita cari adalah hitung mean ya. Pada mean pertama itu mean kehadiran kelas. Kehadiran ya. Kita coba ya. Berarti ada berapa kehadirannya? Ada berapa ya tadi ya? 1 2 3 4 ya. 4 ya. Ada berapa kehadirannya kita hitung di sini? Ada 95 ditambah 80 ya. Iya, ada 98, ada 85. Kita jumlah hasilnya ada 358. Kita bagi ya, kita bagi 4. Karena jumlah I-nya ada 4 ya. Berarti itu hasilnya sama dengan rata-ratanya adalah 89,5. Oke. Kita cara mean tugas ya. Mean nilai tugas ya. Oke, ada 90, kita itu lihat sini ya, 90, ada 75, ada 95, ada 80. Nah, jumlahnya adalah 340 dibagi 4, sehingga rata-ratanya ada 85. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin untuk rata-rata tidaknya itu kita cari rata-rata tidak ya, mean kehadiran tidak ada berapa? Ada 3 ya.
ada 3, ada 70, 60, ada 65. Oke, 765, totalnya 195 dibagi 3. Rata-ratanya 65. Kita cari lagi mean nilai tugas. Nilai tugas. Tidak ya. Nah, berapa? Ada 65 ya, 65 ya. Ini 65. Ada 55. Ada 60. Jumlahnya adalah 180 dibagi 3. Maka rata-ratanya adalah 60. Oke. Oke. Sekarang kita hitung variansnya. Oke. 3, hitung varians. Oke. Untuk varians itu rumusnya seperti ini ya. Ini kedua dengan Nah, kita hitung varians kehadiran klasia. Oke. Hitung varians kehadiran kelas ya. Ada berapa? Itu berapa tadi nilai ya. Berarti nilai kehadirannya itu di ada 95 tadi ya, 95 di kurang rata-ratanya tadi ada 89,5 dalam kurung pangkat 2 ditambah 80 dikurang 89,5 pangkat 2 tambah 98 kurang 89,5 pangkat 2 ditambah 85 dikurang 89,5 pangkat 2 dibagi 4 ya, sehingga hasilnya adalah 30,25 ditambah 90,25 ditambah 72,25 ditambah 20,25 dibagi 4, hasilnya adalah 213 dibagi 4. Maka varians klasianya ada 53,25. Oke. Sekarang kita cari varians nilai tugas. Nilai tugas ya. Berarti ada 90 kurang 85 ya. Tadi 85 ya. 85. Oke, ditambah 75 kurang 85. Oke, ditambah 95 dikurang 85. Ditambah 80 kurang 85 pangkat 2 dibagi bagi 4 ya. Hasilnya 25 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 25 dibagi 4. Hasilnya adalah 250 bagi 4. Hasilnya, maka nilai varians nilai tugas klasianya ada 62,5. Ya, ini tadi. Oke. Sekarang kita cari varians kehadiran kelas tidak. Oke, ada 70 kurang 65 rata-ratanya tadi. 60 dikurang 65 pangkat 2. 65 dikurang 65 dalam kurung pangkat 2 dibagi 3. Karena tadi jumlah tidaknya tadi ada 3 ya. Maka 25
ditambah 25 ditambah 0 dibagi 3 itu hasilnya adalah 50 dibagi 3 hasilnya 16,67. Oke, sekarang kita cari varians ya, kita cari varians nilai tugas kelas tidak ya. Berarti tadi ada berapa tadi? 65 ya. 65 dikurang 60 rata-ratanya tadi. Ya, rata-ratanya tadi ditambah 55 dikurang 60 pangkat 2 ditambah 60 dikurang 60 pangkat 2 dibagi 3. Hasilnya 25 ditambah 25 ditambah 0 itu dibagi 3 hasilnya 50 dibagi 3 hasilnya 16,67. Oke. Sekarang kita masuk kita cari ya, tadi kita mau prediksi kehadiran jika 88 nilai tugasnya 82 ya, kita cari ya. Oke. Berarti di sini Gaussian naive ya. Sini hitung 4 itu apa 3 ya. 4 hitung Gaussian naive bias. Rumusnya ini ya, ini rumusnya ya. P X C sama dengan 1 per akar 2 pi oke pangkat 2 kali E min X kurang rho 2. Oke, ini rumusnya ya. Maka kita cari probabilitas kehadiran 88 pada kelas ya. Coba kita lihat ya. Berarti kita cari probabilitas kehadiran 88 pada kelas ya. Oke. Berarti P sama dengan 88 iya. Hasilnya 1 per 2 3,1415 953,25. Ini ya, kita cari ya yang ini. Ada 53,25. Oke. 53,25. Ini 88 kurang 89,5 bagi 2 per 2 53,25. Oke. Ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan 1 per 18,29 dikali E pangkat 0,02113. Oke, sama dengan 0,05467 dikali 0,97910 hasilnya 0,05353. Oke. Sekarang kita cari di probabilitas ya, probabilitas. Oke, nilai tugas pada tugas sama dengan 82 pada kelas ya. Oke. P sama dengan 82 ya. Hasilnya 1 per akar 2 3,14159
Oke. Hmm, 62,5. Oke, kali E 82,85 kurang 85 pangkat 2 per 2 kali 62,5. Oke. Maka hasilnya adalah 1 per 19,82 kali E 0,072. Hasilnya adalah 0,05046 dikali 0,053. Hasilnya 0,04696. Oke. Oke, sekarang kita cari nilai akhir kelas ya. Nilai akhir kelas ya. Rumusnya kita pakai rumusnya. Kita cari yaitu P probabilitas ya X sama dengan P ya dikali P88 ya dikali P82 ya. Maka hasilnya adalah 0,5714 dikali 0,05353 yang ini ya, yang 88 dikali 0,04696. Hasilnya adalah 0,001436. Kita cari probabilitas kehadiran sama dengan 88 pada kelas tidak ya, tidak. Maka itu sama dengan, berarti P sama dengan 88 tidak, probabilitas tidak sama dengan 1 per akar 2 ya, sebentar. Dua kali 3,14159 kali 16,67 ya dikali ini dalam ini ya, sebentar. Oke. E adalah 88 kurang 65 2 bagi 2 kali 16,67. Oke, kita cari. Maka sama dengan 1 akar 104,74 kali ya sebentar ya, kali E sama dengan 529 per 33,434. Oke, sama dengan 1 per 10,23 E 15,87. Hasilnya adalah 0,09772 kali 0,0000128. Maka hasilnya adalah 0,000
0,00125. Kita cari probabilitas nilai tugas. Nilai tugas sama dengan 82 pada kelas tidak. Maka P sama dengan 82 tidak. Hasilnya adalah 1 per 2, 3,14159. Oke. 16,67. Oke. Dikali E sama dengan 82,60 bagi 2 per 2, 16,67. Itu hasilnya adalah 1 per akar 10474 kali min 484 per 33,34. Oke. 1 sama dengan 10,23 kali E min 14,52. Hasilnya adalah 0,09772 dikali 0,0000494. Hasilnya sama dengan 0,000004831. Oke, setelah itu kita hitung nilai akhir. Nilai akhir nilai akhir probabilitas kelas tidak. Maka P sama dengan tidak, X sama dengan P tidak kali P88 tidak kali P82 tidak. Hasilnya adalah 0,4286 dikali 0,0000 1252 dikali 0,0000004831. Hasilnya adalah 0,4286 dikali 0,000000 ya. Oke, 60484 hasilnya 0. Hasilnya ini ya, 0,00000
0,0000 259 ya, 25923, atau kita bulatkan jadi 2,5923 dikali 10 min 16. Oke. Sekarang kita bandingkan ya, kita bandingkan hasilnya. Kita bandingkan ya. Bandingkan hasil. Oke. Hasil ya. Oke, hasil kelas ya itu sama dengan 0,001436, sedangkan tidak kelas tidak itu sama dengan 2,5923 kali 10 pangkat min 16. Oke, sekarang kita bandingkan, berarti kelas ya 0,001436 banding 2 besar dari ya 2,5923 kali 10 pangkat min 16. Maka hasil prediksi adalah lulus dengan iya. Oke, mungkin segini aja dulu penjelasan untuk tutorial knife biasnya secara manual. Kita akan lanjut pada programnya di Google Colab. Nah, kita udah masuk di Google Colab-nya. Kita klik notebook baru. Kita berikan nama tutorial knife bias. Kita save. Bentar ya. Baru pertama kita import library-nya dulu. Itu import pandas ASPD from Sklean knife bias, import Gaussian NB. Setelah itu kita run, jalan ya. Nah, import pandas ASPD from Sklean knife bias import Gaussian ini yang pertama ya, library import pandas ini untuk mengelola datanya, sedangkan untuk Gaussian NB ini untuk model knife biasnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat variabel datanya, datasetnya ya. Kita buat datasetnya menggunakan kita buat variabel datanya, yaitu data sama dengan, nah kita buat kolom nama, kolom nama Andi, sebentar. Oke, Andi Putri Siska
Budi, Joko, Gina, Hani. Koma. Setelah itu kita buat kolom baru, yaitu kolom kehadiran. Kehadirannya 95, kita buat 80, nilai kehadirannya ya 70, 98, 60, 85, 65, 90, koma. Kita buat kolom baru lagi, nilai tugas. Nilai tugasnya 90, 75, 75, 65, 95, 55, 80, 60, 88. Setelah itu kita buat kolom baru lagi, yaitu kolom lulus. Itu ya. Ya tidak. Ya. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Coba kita run. Oke, jalan. Jadi dataset ini berisi tentang data mahasiswa ya, kehadirannya, nilai tugas, dan status kelulusannya gitu ya. Setelah itu kita ubah datasetnya jadi data frame ya, itu df bd data frame, panggil variabel data. Setelah itu df, taran, jalan ya. Ada kolom nama Andi, Putri, Siska, Budi, Joko, Gina, dan Hani. Hadirannya 95, 80, 70, 98, 10, 85, 65, nilai tugasnya 90, 75, 65, 95, dan seterusnya ya. Dan lulusnya juga. Nah, setelah itu kita tentukan fiturnya, yaitu fitur kehadiran dan nilai tugas, yaitu X sama dengan DE kehadiran nilai tugas. Setelah itu kita buat targetnya, yaitu status kelulusan, yaitu Y sama dengan DE lulus. Oke, kita run. Oke, jalan ya. Setelah kita buat fiturnya, kita buat modelnya ya, model naive Bayesnya. Yaitu model
sama dengan Gaussian NB. Baru kita buat model latihnya. Model fit dalam kurung x, x, y. Oke, kita run. Oke, jalan ya. Setelah kita buat modelnya, model dan model latihnya, baru kita lakukan prediksi. Yaitu hasil sama dengan model predict nah, berapa misalnya kita mau prediksi nilai kehadirannya 88, nilai tugasnya nilai tugasnya adalah 82 gitu. Setelah itu kita panggil print hasil prediksi, hasil kita coba jalan duluan ya. Jadi ini hasilnya. Jadi ketika 80 nilai kehadirannya dan 88 nilai kehadirannya dan 82 nilai tugasnya, maka hasil prediksinya ya betul dia lolos ya. Oke. Jadi dari implementasi ini dapat disimpulkan bahwa algoritma naive Bayes dapat digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang sudah kita berikan tadi ya. Semakin baik data yang digunakan, maka hasil prediksi yang kita mau prediksi juga akan semakin baik. Mungkin demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.